Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shannon Tazli dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari jaringan mata kuliah jaringan komunikasi data. Oke, di sini akan praktekkan penggunaan server dan router. Namun pertama sekali kita mau mempresentasikan untuk praktek menggunakan server. Oke, yang kita butuhkan pertama kali servernya juga dulu. Oke, selanjutnya kita butuh PC ya, 3 aja. Selanjutnya untuk menggabungkan ini 3 PC ini kita butuh yang namanya switch. Oke, ini dia. Nah, jangan lupa kita butuh kabel untuk menggabungkan perangkat ini semua. Menggunakan kabel strike ya, karena ini beda perangkat antara komputer dengan switch. Oke. Sorry. Gak apa-apa di slot itu. Ini selanjutnya switch menggunakan kabel strike juga ke server karena dia berbeda perangkat. Oke, beda jenis perangkatnya. Oke, selanjutnya kita mau buat IP address-nya. Ini buat penamaan dulu IP address-nya biar supaya lebih enak. Kita buat IP address-nya 192.168 1.1.1. Oke, biar ingat ya kan. Selanjutnya kita buat nih IP address-nya si servernya. 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya kita mau buat IP address-nya komputer supaya nanti bisa terhubung untuk ngirim pesan. Nah, ini IP configuration kita masukin nah, ini dia. Tapi ini yang kedua, jangan sama. Oke, selanjutnya configuration kita buat IP ID, ini berarti yang ketiga ya. Oke, selanjutnya yang keempat berarti IP configuration IP address 4. Alright ya. Selanjutnya kita coba dulu apakah udah terhubung, bisa ngirim data atau pesan. Sukses. P-channel ke server sukses. Oke, berarti ini udah terhubung ya, dan satu jaringan. Oke, selanjutnya kita kan mau melihat layanan yang ada di server ini apa-apa aja. Service. Nah, kita lihat ini ada banyak layanan yang diberikan oleh server karena kan server ini tuh sifatnya melayani terhadap kliennya. Nah, dan pelayanan itu beda-beda, nih ada banyak. Nah, yang di sini mau kita jelasin dan saya jelaskan itu tentang pelayanan di HTTP. Nah, yang dimana HTTP ini tuh tentang web ataupun penyimpanan data dalam web. Nah, seperti ini ada index HTML, image HTML, hello world HTML, banyak lagi. Nah, oke, kita mau akses web yang di sini server itu dari komputer ini, kita aksesnya dari web browser. Kita masukin ke URL ini, itu adalah IP address-nya 192.168.1.1. Nah, ini dia hasil halaman web yang ada di server. Nah, coba kita ganti nih ya. Di server ini tuh halaman, nah ini kita edit di indeksnya. Kita mau buat coba H1 maaf, web ini belum
selesai. Oke, tutup gitu. Oke, nah ini dari isi HTML-nya. Yes. Oke, mari kita coba untuk mengakses webnya dari PC nomor 1. Dan ini web browser ya. Kita coba masukkan IP address-nya, ini kita lihat. Ya, ini dia isi dari web browser yang ada di server tersebut. Oke, untuk pelayanan di HTTP tentang penyimpanan data web selesai. Selanjutnya akan ke layanan DHCP. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk ke servernya, ke pelayanan DHCP. Nah, di sini DHCP itu merupakan pelayanan untuk membuat IP address secara otomatis. Nah, di sini kita mau buat, nah ini IP address-nya udah sama seperti yang tadi, tapi kita mulai coba ganti dari angka 20 aja. Oke, dan maksimum usernya kita buat 4 aja. Kita add kan. Oh sorry, karena maksudnya ini udah ada, berarti kita save aja karena namanya ini udah ada sesuai sama ini ya kan. Dan jangan lupa untuk di on kan. Oke, udah ya, sesuai. Selanjutnya coba kita mau buat langsung. Oke, langsung DHCP-nya sesuai sama yang di aturan servernya tadi. Mulai dari angka 20 ya kan. Selanjutnya kita DHCP kan. Oke, langsung selanjutnya oke, sudah terkonfigurasi ya kan. Langsung secara otomatis. Nah, jika kita mau nambah lagi, kita nambah lagi, apakah bisa langsung terkonfigurasi DHCP? Sepertinya tidak. Ya, tidak. Ini sangat berbeda karena hanya disesuaikan sama perangkatnya tadi berapa ya? 4 ya kan. 4 perangkat. Ini belum di save lagi. Coba kita save ulang. Terus kita aktifkan lagi konfigurasinya. Nah, baru. Jadi itu save ulang lagi. Nah, ini baru request. Jadi udah termasuk 4 PC bisa terhubung ke server ini. Jadi kalau misalnya mau nambah lagi, dia di save ulang lagi ya kan. Oke, proses DHCP untuk pelayanan dari service selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan pelayanan service dari yang DNS-nya. Oke, selanjutnya kita mau ke pelayanan dari service yang DNS, itu domain name system, yang dimana di sini tuh buat nama alamat webnya itu. Nah, ini kan misalnya di web itu kan kita biasanya gunain IP address kan. Nah, ini kita mau ubah ini tuh jadi nama sesuai yang kita mau gitu. Nah, itu tuh gunain yang namanya layanan dari DNS. Nah, yang ini. Nah, misalnya tuh kita mau buat apa tuh? www nya uinsu.ac.id. Terus addressnya kita letakin IP addressnya, terus kita add, dan jangan lupa untuk di on kan. Nah, terus jangan lupa ke DHCP ini kita letakin DNS servernya. Nah, ini masukin yang tadi.
sesuai sama servernya. Oke, kita save. Nah, ini udah terkonfigurasi. Lalu mari kita coba lihat di sini. Oh, sebelumnya kita harus ngapain IP address-nya dulu. Bukan IP address-nya, IP configuration dulu. Yaitu DNS servernya itu kan ini sebelumnya kosong. Nah, ini kita harus sesuaiin sama yang udah kita perbarui tadi. Nah, ini kan otomatis udah ada sesuai sama DNS servernya. Begitu juga PC-PC yang selanjutnya. Kita konfigurasi lagi, kita refresh. Oke. Ya. Ini. Oke, selanjutnya yang terakhir. Oke, sudah terkonfigurasi semuanya. Selanjutnya mari kita coba untuk buka webnya dari web browser ya kan. Nah, menggunakan URL www.uinsu.ac.id. Enter. Nah, langsung kan. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan IP address-nya, tapi langsung menggunakan domain name sistemnya. Tuh. Oke, jadi selesai untuk penggunaan DNS ya. Nah, jika kita mau menggunakan satu server lagi, nah, namun ini namanya lain. Kita ubah namanya portal Uinsu. Oke. Portal Uinsu. Nah, kita buat IP address-nya. Coba stop. 50 ya kan. Nah, selanjutnya service ke DNS, kita mau buat namanya www. Tapi kok gak usah dulu deh, gak usah pakai DNS, jangan lupa pakai kabel, nanti nggak terhubung guys. Oke, nah terus kita langsung aja di sini DNS kita masukin, kita gunain DNS yang server satu lagi aja karena udah terkonfigurasi IP address-nya, IP konfigurasinya gitu. www.portal uinsu.id. Nah, ini kita masukin IP address yang server satu lagi, itu 50. Kita add. Nah, oke. Selanjutnya ini isi webnya kita edit. Jadi misalnya A1 kita buat portal belum selesai. Ya tutup. H1 HR. Oke, kita save. Yes. Nah, terus kita mau coba buka dari PC yang sini. Kok bukan konfigurasi, sorry. Kita buka halaman web yang ada di server portal ya kan. Kita masukin www.portal.uinsu.ac.id. Oke, terhubung karena DNS-nya udah kita pakai udah sesuai DNS-nya dari yang ini tadi. Jadi sudah terkonfigurasi. Kita coba lagi dari yang PC ketiga, kita lihat di web browser. Kita buka www.portal.uinsu.ac.id. ac.id. Oke, udah terkoneksi ke webnya. Oke, jadi untuk DNS selesai. Selanjutnya kita mau coba ke
pelayanan yang email selanjutnya. Ini kita close dulu. Baik, selanjutnya yaitu ke layanan server yang email. Nah, dimana email ini biasa buat bantu kita ngirim pesan gitu ya kan. Nah, di sini email email. Terus pertama kita buat dulu domain name-nya, misalnya winso.ac.id. Nah, kemudian kita klik set. Terus kita klik user, misalnya Rani, passwordnya 12323. Nah, satu lagi nama lain misalnya Tazli, 123, passwordnya 23. Oke, samain aja. Oke, ini udah tersimpan kan winso.ac.id. Kita close. Selanjutnya kita mau buka emailnya misalnya di PC0. Oke, nah kemudian kita ke email, terus masukin your name, nama kita, misalnya Rani kan. Terus email addressnya rani@winso.ac.id. Nah, ini incoming mail server, masukin IP addressnya server yang utama tadi, ini dia. Terus outgoingnya juga itu. Terus masukin username masukin Rani, ini seperti login. Passwordnya oke, save. Nah, selanjutnya di sini kita mau ngirim pesan ke orang. Terus itu kita pilih compose. Terus ke siapa kita mau ngirim? Misalnya kita tadi mau ngirim ke Tazli. Masukin emailnya @winso.ac.id. Terus subjeknya apa? Rindu misalnya. No, halo, aku rindu, asik. Terus send. Oke deh, ke send. Ini yang bisa ngeliat terkirim pesannya tuh masuk atau enggak ya si Tazlinya tadi, misalnya mau buka di PC2 ya kan. Nah, kita yang ini mau buka akunnya si Tazli, masukin namanya Tazli, email addressnya tazli@winso.ac.id. Oke, servernya sama kayak tadi, IP addressnya kan. Terus namanya Tazli, passwordnya save. Oke, nah receive. Nah, ini dari yang si Rani tadi mengirim pesan ke Tazli. Nah, kita baca subjeknya rindu, pesannya halo aku rindu. Nah, kita mau balas, kita klik replay, terus kita mau klik di sini. Aku juga rindu. Asik. Rindu kamu. Asik. Terus kita send. Nah, ini dia masuk. Nah, kita mau lihat apakah balasan dari si Tazli ini masuk ke emailnya Rani. Nah, terserah ya mau masuk loginnya itu dari PC1, PC2, PC3, terserah. Nah, ini kita mau langsung aja lihat emailnya tadi. Nah, ini balasan dari Tazli, ya aku juga rindu, balasannya reply. Oke, pelayanan atau service dari server bagian email selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang router. Ini close dulu. Oke, baik, selanjutnya kita akan praktek untuk penggunaan router, yang dimana router ini tuh berfungsi untuk memberikan jalur atau jalan kepada tiap komputer yang berbeda networknya. Misalnya kita ada satu komputer lagi. Nah, di sini tuh kita punya IP addressnya, nah 192.168.2.1.
Sedangkan di sini itu IP terendahnya 1 dan di sini 2. Jadi itu berbeda. Nah, gimana caranya supaya komputer ini yang networknya berbeda dengan yang ini tuh bisa mengirim data atau pesan? Oke, caranya itu dengan memanfaatkan router. Nah, kita pakai router di sini. Oke. Selanjutnya kita perlu kabel. Nah, kalau misalnya untuk menyambungkan komputer atau PC ini ke router itu menggunakan kabel cross ya. Oke. Terus ini kita masukin ke 00, ingat ya jangan sampai salah. Terus nah, selanjutnya kita gunain kabel strike untuk switch ke routernya. Karena di sini switch itu enggak mempunyai IP dan router ini bisa mempunyai IP. Begitu penjelasannya. Oke, selanjutnya kita nyeting IP. Nah, di sini ini ingat tadi yang 00 itu yang komputer atau PC yang untuk sebelah kanan. Jadi buat IP address-nya, tapi di sini itu untuk menjadi gateway-nya nanti. Nah, jadi syaratnya ada router ini harus ada address gateway-nya itu supaya memberikan jalur untuk pengiriman datanya. Nah, di sini kita buat 254. Itu katanya IP, bukan IP terendah. Kapasitas mencukupinya 254-nya. Oke. Terus jangan lupa di on-in. Terus yang ini 0,01 yang ini fast ethernet 0/1 itu yang sebelah kiri ini. Nah, itu pakai IP address-nya. Nah, itu di jaringan yang satu itu. Dan ini kita buat samain. Ininya 254. Oke, dan jangan lupa di on-in. Oke. Nah, semua udah bisa terhubung. Namun sebelumnya ini buat IP address-nya dulu dan gateway-nya jangan lupa. Nah, ini IP address-nya, gateway-nya jangan lupa 254. Oke, selanjutnya nah, coba kita kirim pesan atau kirim data dari PC ke sini. Sukses, karena udah ada gateway-nya ya, jadi dia bisa terkirim. Namun apakah udah bisa ke kirim pesan PC dari jaringan yang sini ke komputer sini? Belum bisa. Yes, pilot. Karena di sini gateway-nya belum kita buat. Ya kan? Gateway-nya masih default, gateway-nya masih kosong. Jadi kan kita pakai DHCP. Jadi kita atur di servernya di DHCP, terus masukin default gateway-nya di sini. 254. Terus kita save. Nah, ini udah tersave gateway-nya. Dan di sini kita refresh lagi untuk masuk gateway-nya. Nah, ini udah terinput gateway-nya. Jadi bisa diapain, di refresh juga komputernya yang lain untuk masukin gateway-nya. Nah, coba langsung kita coba dari PC yang sini ke sini. Sukses. Coba ke sini, dari sini bisa juga dari sini PC ke sini. Oke, sukses juga. Dan di sini ke sini. Oke. Ya, pilot, karena di sini gateway-nya belum di refresh. Oke, sekian presentasi
dari saya tentang praktek penggunaan server dan router pada mata kuliah jaringan komunikasi data. Jika terdapat kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.